setelah Abdurrahman bin Auf sudah menjadi orang nomor satu terkaya di Madinah, apakah kehidupannya terus mulus tanpa cobaan? Apakah gitu? Ternyata enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, di part sebelumnya kita sudah membahas tentang cara Abdurrahman bin Auf merintis bisnisnya. Mulai dari 0 rupiah menjadi seorang triliuner dan bisa dikatakan menjadi orang terkaya di Madinah hanya dalam waktu 1 tahun. Di part ini kita akan bahas bagaimana cara Abdurrahman bin Auf mempertahankan harta kekayaannya. Tetap mempertahankan gelar sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya hingga saat ini. Hingga kita pun tahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat-sangat kaya, dan bisa dibilang Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Jadi teman-teman, setelah 1 tahun beliau hijrah, beliau mendapatkan gelar sebagai orang terkaya di Madinah. Perjalanan beliau tidak berhenti sampai situ. Beliau tetap mengekspansi bisnisnya, terus berkembang dan makin kaya tentunya karena bisnisnya makin berkembang. Sampai suatu ketika beliau mendapatkan cobaan. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa cobaan yang menurut saya sangat berat untuk Abdurrahman bin Auf hadapi, yang mungkin ini akan menimpa teman-teman semua walaupun mungkin tidak sebesar yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Cobaan pertama adalah cobaan kenikmatan. Ketika Abdurrahman bin Auf suatu ketika mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bisa dibilang dia memperhitungkan keuntungan yang akan dia dapat jika dia berbisnis, atau bisa dibilang kalau zaman sekarang ini bisa dicek dari laporan keuangan misalnya ya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini mendapati kelebihan keuntungan, dan kelebihannya ini nggak tanggung-tanggung. Kalau di zaman sekarang ini bukan 2.000 rupiah ya, bukan 4.000 rupiah, tapi keuntungannya ini, kelebihan keuntungannya ini adalah sekitar 1 peti emas. Tentu itu keuntungan yang sangat banyak, dan itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abdurrahman bin Auf. Namun apa yang beliau lakukan ketika beliau tahu bahwa keuntungan bisnisnya ini lebih, dan kelebihannya ini adalah kelebihan yang sangat-sangat besar, yaitu 1 peti emas. Ternyata beliau ini gak bisa tidur. Abdurrahman bin Auf ini menganggap bahwa 1 peti emas itu adalah bukan hak dia, bukan miliknya. Ini adalah bentuk cobaan dari Allah ya, atau bahasa kitanya ya, bahasa friendly-nya adalah Allah ngetes Abdurrahman bin Auf, apakah Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang tamak atau tetap menjadi orang yang dermawan. Kelebihan dari keuntungannya itu dibagikan seluruhnya sebelum beliau tidur. Jadi 1 peti emas ini, kelebihannya ini, itu dibagikan pada orang-orang di Madinah sampai semuanya habis baru beliau tidur. Ingat, yang dibagikan bukan omset, yang dibagikan bukan uang modal, tapi yang dibagikan adalah keuntungan yang lebih dari apa yang beliau perkirakan. Setelah itu, barulah Abdurrahman bin Auf bisa tidur. Uniknya, keesokan harinya, keuntungan beliau, tepatnya kelebihan keuntungan beliau, naik 2 kali lipat. Jadi tadinya kelebihannya 1 peti emas, besoknya 2 peti emas. Padahal bisnis beliau sama. Kalaupun ada kenaikan, seharusnya tidak segini kenaikannya. Tidak sebesar itu. Ternyata di sini dapat kelebihan 2 kali lipat dari hari sebelumnya, alias dapat 2 peti emas. Kembali sama respon Abdurrahman bin Auf, gak bisa tidur. Karena menganggap ini adalah cobaan, ini adalah ujian dari Allah untuk ngetes seberapa dermawannya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf pun kembali membagikan kelebihan keuntungan bisnis tadi yang berupa 2 peti emas kepada penduduk Madinah. Keesokan harinya, luar biasa lagi. Kelebihan keuntungannya naik lagi 2 kali lipat, jadi 4 peti emas. Begitu seterusnya, dan begitulah harta Abdurrahman bin Auf mulai berkembang pesat. Itu adalah ujian yang pertama. Di zaman sekarang ini, mungkin kelebihannya nggak 1 peti emas ya, tapi mungkin ada beberapa konsumen teman-teman ketika beli kepada teman-teman, mereka memberi uang yang besar, dan saat itu mungkin teman-teman nggak ada kembalian, dan orang tersebut bilang ya udah ambil aja kembaliannya. Mungkin nggak seberapa, mungkin 2.000, mungkin 4.000. Nah, apa tuh yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman langsung alhamdulillah terus dinikmatin sendiri? Ya itu nggak ada masalah, alhamdulillah. Teman-teman masih bersyukur, itu luar biasa. Tapi yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah bersyukur iya, tapi dia tidak terlena dengan
kelebihan yang Allah berikan. Jadinya Abdurrahman bin Auf ini memberikan hak orang yang dititipkan kepadanya yang mungkin berupa dari kelebihan yang Allah kasih dari keuntungan bisnisnya tersebut secara langsung, nggak ditahan-tahan dulu. Nah, ini pernah ada juga video yang viral, salah satu pedagang di Timur Tengah, ada kejadiannya mirip-mirip kayak gitu, tapi nggak satu peti emas ya. Jadi dia pedagang roti, ketika itu ada yang beli roti. Si pembeli ini bilang kembaliannya ambil aja. Pedagang roti ini memang ngincar keuntungan, tapi yang lebih dia incar adalah keberkahan. Ketika ada kelebihan seperti itu, dia bilang, saya nggak nerima kelebihan. Kalaupun misalnya tetap nggak mau dikembaliin kembaliannya, maka kembalian tersebut saya akan jadikan berupa roti yang nanti akan saya gantungkan ke keranjang di depan. Yang keranjang di depan itu bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan makanan maksudnya ya, yang membutuhkan roti tersebut. Nah, ini keren teman-teman. Ketika kita mendapatkan kelebihan, contoh ya, teman-teman jualan air mineral, modalnya 2.000, teman-teman jual 5.000. Artinya kan teman-teman untungnya harusnya 3.000. Ternyata ada orang yang beli 10.000. Teman-teman di sini, kalau teman-teman pakai konsep Abdurrahman bin Auf, kelebihannya itu artinya ada kelebihan 5.000. Jadi kelebihan itu bukan 8.000, bukan. 3.000 itu keuntungan teman-teman yang wajar, yang teman-teman harapkan. Tapi yang 5.000 ini adalah bonus dari Allah atau mungkin adalah hak orang lain yang Allah titipkan kepada teman-teman untuk teman-teman sampaikan. Kalau teman-teman sampaikan, artinya teman-teman amanah. Kalau teman-teman amanah, bukan hal yang mustahil Allah memberikan berlipat-lipat lagi kepada teman-teman. Tapi ingat, berlipat-lipat ini bukan berarti hak teman-teman. Bisa jadi yang berlipat-lipat ini adalah hak orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, yang harus teman-teman bantu, yang harus teman-teman kasihi gitu. Coba teman-teman, dicoba. Mungkin mulai dari saat ini ya, saat teman-teman baru saja menonton video ini, ketika teman-teman mendapatkan kelebihan seperti itu, usahakan kelebihannya itu diberikan kepada yang membutuhkan. Bisa langsung teman-teman berikan uangnya, atau kalau uangnya tidak terlalu besar, bisa teman-teman berikan berupa barang, kayak tukang roti tadi. Mungkin kalau diberikan uangnya itu gak terlalu bernilai, tapi kalau dikasih rotinya untuk orang yang lapar, entah dia orang miskin atau dia orang kaya, itu akan cukup membantu. Oke, itu dari cobaan yang pertama. Oke, kita masuk ke cobaan kedua Abdurrahman bin Auf. Cobaan kedua Abdurrahman bin Auf adalah ketika beliau mengikuti Perang Badar dan Perang Uhud. Kenapa saya menyatukan kedua perang ini? Karena perang ini tidak terlalu lama jaraknya. Jadi kurang lebih perang ini tuh jaraknya hanya sekitar 1 tahun. Dan keutamaan Abdurrahman bin Auf di dua perang ini itu saling melengkapi. Karena referensi saya belum terlalu banyak. Jadi yang saya dapatkan di Perang Badar ini, Abdurrahman bin Auf banyak sekali memberikan bantuan dari segi harta. Sedangkan untuk Perang Uhud, Abdurrahman bin Auf berkorban dari segi jasa. Baru saja kurang lebih 1 tahun mendapatkan gelar menjadi orang terkaya di Madinah. Nah, saat itu harta beliau kurang lebih ada 4.000 dinar. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 14-15 miliar. Di Perang Badar, beliau menyedekahkan 50% hartanya alias 2.000 dinar atau sekitar 7-8 miliar kalau di zaman sekarang. Ini kan luar biasa teman-teman. Dia baru menjadi orang terkaya di Madinah, tapi setahun kemudian ketika ada Perang Badar, beliau langsung menyedekahkan setengah hartanya yang beliau sudah bangun di Madinah itu kurang lebih selama 2 tahun. Beliau susah payah mencari keuntungan sebanyak itu, namun ketika ada Perang Badar, beliau langsung menyedekahkan 50%-nya alias setengahnya. Di Perang Badar ini belum saya temukan referensi tentang apa yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf terhadap fisiknya. Jadi di Perang Badar ini dari referensi yang saya baca-baca atau yang saya tonton-tonton, lebih menonjolkan Abdurrahman bin Auf ini berkorban di bidang hartanya. 1 tahun kemudian setelah Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 50% hartanya di Perang Badar, beliau berjuang keras di Perang Uhud. Dan di Perang Uhud tersebut, Abdurrahman bin Auf mendapatkan luka yang sangat parah. 2 luka yang bisa dikatakan permanen adalah patahnya gigi beliau dan luka yang ada di salah satu kaki beliau yang menyebabkan beliau pincang. 2 luka ini adalah luka yang sangat berpengaruh untuk kehidupan Abdurrahman bin Auf ke depan. Yang pertama, patahnya gigi beliau itu menyebabkan beliau menjadi cadel. Dan yang kedua, luka yang ada di kakinya itu menyebabkan beliau menjadi pincang. Ini luar biasa teman-teman. Kedua luka permanen tersebut tidak menyebabkan beliau putus asa. Bisa dikatakan kehidupan beliau selanjutnya itu hanya mempunyai 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah sholat wajib di masjid, yang kedua adalah perang,
yang ketiga adalah dagang. Jadi nyari Abdurrahman bin Auf ini bisa dikatakan mudah. Kalau waktu sholat, pasti beliau ada di masjid. Kalau waktu perang, pasti beliau ada di medan perang. Kalau bukan waktu sholat dan bukan waktu perang, pasti beliau ada di pasar, alias beliau lagi dagang. Bukan itu aja, Abdurrahman bin Auf ini walaupun sudah kaya, beliau selalu terjun dalam berbisnis. Beliau selalu ikut serta dalam bisnisnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf di pasar, maka kita nggak bisa ngebedain mana bosnya, mana karyawannya. Karena Abdurrahman bin Auf bekerja sama kerasnya dengan karyawannya bareng-bareng di sana. Nggak heran kenapa bisnis Abdurrahman bin Auf semakin berkembang dan semakin berkembang setiap harinya. Nah, masuklah di cobaan yang ketiga. Nah, cobaan yang ketiga ini mungkin kalau dari segi persentase nggak terlalu besar. Tapi kalau dari segi nominal ini sangat-sangat besar. Nah, cobaan yang ketiga ini adalah ketika perang Tabuk. Ini adalah perang yang terkenal ketika Umar dan Abu Bakar saling berlomba-lomba dalam bersedekah. Ketika itu Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya, sedangkan Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Namun, ketika Abdurrahman bin Auf datang, lebih tepatnya Umar bin Khattab bilang kepada Rasulullah SAW, mungkin Abdurrahman bin Auf ini menyedekahkan seluruh hartanya nih, gak ada yang ditinggalin untuk anak istrinya nih, saking banyaknya. Umar bin Khattab berkata demikian karena beliau melihat nominal yang dibawa Abdurrahman bin Auf jauh lebih banyak daripada nominal yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata saat itu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abdurrahman, apa yang ditinggalkan untuk anak dan istrimu? Abdurrahman bin Auf menjawab, lebih baik dan lebih banyak dari ini. Kalau teman-teman penasaran apa yang diberikan atau seberapa banyak nominal yang diberikan Abdurrahman bin Auf, ini ada beberapa versi. Dua di antaranya, yang pertama adalah 200 uqiyah emas. 200 uqiyah emas itu perhitungannya ada beda-beda ya, kurang lebih sekitar 5 sampai 50 miliar. Tergantung teman-teman ngitungnya pakai metode apa untuk di zaman sekarang ya. Dan yang kedua yang diberikan Abdurrahman bin Auf adalah 20 uqiyah emas, ditambah 500 kuda, ditambah 1.500 unta, ditambah 40.000 dinar. Atau kalau dirupiahkan di zaman sekarang, paling minimal. Kenapa saya bilang paling minimal? Karena saya ngitungnya dari harga terendah semuanya ya. Harga kudanya yang terendah, harga untanya yang terendah, dan harga emasnya saya ambil saat video ini ditayangkan harga emas terendah. Setelah saya hitung, itu kurang lebih sekitar 35 miliar yang beliau sumbangkan untuk perang Tabuk. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau meninggalkan harta yang lebih baik dan lebih banyak daripada yang dia sumbangkan. Kebayang nggak makin kayaknya beliau? Sedikit informasi, jadi perang Tabuk ini adalah perang yang ada ketika beliau sudah menjadi orang terkaya di Madinah selama 8 tahun kurang lebih ya. Jadi kalau perang Badar itu setahun setelah beliau menjadi orang terkaya, perang Uhud itu 2 tahun setelah beliau menjadi orang terkaya, perang Tabuk ini adalah 8 tahun setelah beliau menjadi orang terkaya. Jadi nggak nyampe 10 tahun hartanya udah sangat berlipat-lipat, sangat banyak. Bukan itu aja ya, teman-teman bisa cek lebih detailnya nanti di deskripsi ya. Saya hadirkan referensi-referensi saya, sebagiannya ada di deskripsi. Karena kalau buku saya nggak bisa tulis linknya ya. Cobaan terakhir beliau ini yang menurut saya Abdurrahman bin Auf itu luar biasa ya. Jadi cobaan yang menurut saya paling besar yang beliau hadapi adalah ketika beliau ditunjuk 2 kali jadi khalifah. Yang pertama ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yang kedua ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk menjadi penerusnya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf ini ditunjuk menjadi khalifah selanjutnya oleh Umar bin Khattab, jadi Umar ini menunjuk 6 orang kurang lebih ya. Abdurrahman bin Auf ini menjadi ketuanya. Uniknya, ketika berdiskusi dengan 5 orang yang lain, Abdurrahman bin Auf ini sebelum memulai diskusi sudah mengundurkan diri menjadi khalifah dan menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Abdurrahman bin Auf ditunjuk oleh Utsman bin Affan langsung satu-satunya untuk menjadi khalifah selanjutnya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dikirimi surat oleh Utsman bin Affan yang isinya, kamu harus menjadi khalifah setelah saya gitu. Hebatnya lagi, Abdurrahman bin Auf ini setelah mendapat surat dari Utsman bin Affan, beliau langsung pergi ke Raudhah ya. Jadi letak Raudhah ini ada di dalam Masjid Nabawi, lebih tepatnya di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW. Dan Raudhah itu termasuk salah satu tempat yang mustajab
Di sana Abdurrahman bin Auf berdoa. Kurang lebih doanya kayak gini. Ya Allah, jika benar Engkau menakdirkanku menjadi penerus Utsman untuk menjadi khalifah, maka wafatkanlah aku sebelum waktunya. Jadi maksudnya Abdurrahman bin Auf ini minta diwafatkan sebelum Utsman wafat gitu ya. Sebelum Abdurrahman bin Auf ini menjadi khalifah gitu. Dan nggak lama dari itu, beberapa bulan kemudian Abdurrahman bin Auf ini meninggal dunia. Sedangkan Utsman baru meninggal dunia beberapa tahun berikutnya. Nah, jadi itulah luar biasanya Abdurrahman bin Auf yang mungkin banyak pelajaran yang bisa teman-teman semua ambil dari sini. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dari segi bisnisnya, Abdurrahman bin Auf ini hebat dalam banyak hal juga ya. Tadi dari perang ada ya, dari kepantasan menjadi pemimpin ada, sampai ditunjuk oleh Umar dan Utsman, itu kan bukan main-main gitu. Dan karena channel ini namanya adalah Master of Sales, maka di channel ini akan lebih berfokus menceritakan seputar bisnis dan keuangan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui ilmu bisnis lebih detail, lebih banyak lagi dari Master of Sales ini, teman-teman bisa mengikuti grup WA Master of Sales ini. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu adalah nomor admin dari Master of Sales. Biasanya YouTube Master of Sales ini mengupload video-video itu di hari Jumat pagi. Pendalaman dari video tersebut itu akan ada di hari Sabtu, lebih tepatnya di Zoom. Nah, link Zoom-nya bisa teman-teman dapatkan di grup WA Master of Sales. Tenang, untuk masuk ke grup Master of Sales ini gratis. Jadi teman-teman tidak dipungut biaya apapun, tidak diminta bayaran apapun, teman-teman bisa langsung hubungi aja, nanti dikasih linknya. Yang penting syaratnya teman-teman serius mau belajar di komunitas Master of Sales ini. Karena memang setiap pekannya akan ada minimal 2 tugas yang akan saya kasih kepada teman-teman semua di grup WA Master of Sales. Yang tentu tugas ini harapannya dapat membuat bisnis teman-teman jauh lebih berkembang ke depannya. Itu aja informasinya, sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian kisah Abdurrahman bin Auf. Mungkin ke depannya saya akan sharing ilmu lain atau mungkin sharing cerita lain. Terima kasih.